Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 2.5. Perkenalkan saya Winarni dengan NIM 16. Saya Faiza dengan NIM 41. Jadi di video ini kami akan mengerjakan soal dari modul 3 praktikum industri 1. Seperti biasa saya mengerjakan soal nomor 1 dan Faiza mengerjakan soal nomor 2. Oke, untuk soal 1 kita bisa langsung kerjain. Pertama, ini adalah tampilan setelah membuka AutoCAD dan memilih Start Drawing. Pertama, kita bikin circle yang diketahui diameternya. Ada 3 lingkaran. Yang pertama, diameternya 35. Yang kedua, sama titik pusatnya, tapi diameternya itu 40. Sudah seperti ini, kita bikin ray, bisa dilihat pada video, titik awalnya di mana. Kita lanjut di sampingnya juga. Baru kita pakai construction line di bagian titik kuadran dari lingkaran yang diameternya 40. Seperti ini. Bisa kita lanjut fillet. Kita pilih perintah radius, kita ketikkan R, baru kita masukkan nilai radiusnya itu 10. Setelah itu kita bisa pilih garisnya. Kita ulangi. Kita fillet. Radiusnya sama kayak tadi. Baru kita pilih garisnya. Setelah itu kita trim infinity line-nya. Kalau sudah seperti ini, kita bisa lanjut pakai polyline, bikin objek. Jadi untuk panjang atau ukuran garis yang sudah dibuat ini, itu sudah dihitung sesuai soal. Kita mulai aja, kita aktifkan ortonya. Sini 40. Baru ke atas 5. Baru disesuaikan di sini 80. Sudah seperti ini. Selanjutnya kita bikin objek pakai rectangle. Pertama pilih first corner. Baru kita masukkan. Jadi ini panjang ke kanannya 20. Kita masukkan panjang ke atasnya yaitu 35. Setelah itu kita move. Select objects. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita bisa membuat objek lagi. Ini nanti kita buat di luar dari objeknya, kita nanti move aja. Di soal, diminta diameternya 6 dan 10. Maka ini kita bikin panjangnya 10. Baru ukuran line-line-nya disesuaikan sesuai yang diminta soal. Jadi ini untuk panjang ke bawahnya bebas saja, misalnya 7. Nah, di sini panjangnya 6, karena diameter yang diminta 6.
Kita lanjut, masih pakai P-line atau polyline. Di sini panjang atasnya 15, atau di situ tertulis diameternya 15 dan 9. Jadi untuk ini kita bikin 15 panjangnya. Ke bawahnya itu 5 sesuai di soal. Nah, untuk garis sisanya ini bisa kita sesuaikan. Sudah seperti ini, kita membuat garis bantu pakai line. Dari sini ke kiri sejauh 25, baru diteruskan. Kita sama untuk di bagian kanan. Ini kita bikin garis bantunya ke kanan sejauh 15. Sudah seperti ini, kita move objeknya. Kita ketikkan di command window M atau move. Kita pilih objek. Jika sudah seperti ini, kita bisa trim atau pangkas bagian yang tidak diperlukan. Termasuk garis bantunya tadi. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, kita membuat chamfer di bagian-bagian tertentu, seperti yang diminta soal, dan fillet juga. Pertama kita bikin fillet, kita pilih perintah radius, kita ketik aja R, baru masukin radiusnya yaitu 3, baru deh pilih garisnya. Sudah, kita cek apakah ada fillet lagi. Nggak ada, langsung aja kita chamfer. Kita pilih perintah distance, ketik aja D. Baru pilih jaraknya, yaitu 5. Baru dia pilih garisnya. Sama untuk di sebelah kanan. Sudah. Setelah itu kita pakai SP-line fit. Kita bikin seperti yang diminta soal. Kurang lebih seperti ini. Masih pakai perintah yang sama. Kita bikin di bawahnya. Mirip-mirip lah ya. Oh ya, di sini chamfernya ketinggalan. Kita pilih distance, di sini 2. Kita pilih garisnya. Sudah kan ya? Selanjutnya kita pakai hatch. Sini patternnya kita ANSI 31. Untuk skalanya kita misalnya 10. Atau bisa disesuaikan. Kita beri di tempat-tempat yang diminta soal. Sudah seperti ini. Selanjutnya adalah pemberian dimensi. Kita pakai yang linear dulu.
Sudah seperti ini. Kita bisa lanjut pakai leader. Kita pilih aja dari tools annotation. Terus bisa juga lewat command Windows. Kita arahkan kursornya. Baru di sini langsung ada muncul kotak teks. Di sini bisa kita masukkan keterangannya sesuai yang diminta soal. Di sini huruf W-nya bisa kita blok, lalu pilih font-nya. Oke, seperti itu. Kita lakukan sama juga di bagian sini. Setelah muncul kotak teksnya, bisa kita tulis. Kita blok, lalu kita ganti font-nya. Disesuaikan dengan soal. Begitu juga dengan di sini. Untuk chamfer-nya C5. Masih ada yang ketinggalan, yaitu kita pakai linear. Seperti ini. Baru kita lanjut ke radius. Selanjutnya kita pakai yang diameter untuk dimensi lingkarannya. Untuk soal nomor 1 sudah selesai. Untuk hasilnya bisa seperti ini. Jadi dimensinya tadi itu sebelumnya udah diatur, presisinya dan ukuran teksnya, jadi bisa langsung digunakan. Sekian untuk nomor 1, bisa dilanjut ke nomor 2. Oke, jadi kita langsung lanjut aja ke soal nomor 2. Kita klik Start Drawing. Ini tampilan utama. Kita atur satuannya dengan mengetikkan units. Atur aja presisinya 0,0, skalanya cm. Langkah pertama yang kita buat, itu 3 lingkaran, menggunakan tool circle, center radius. Radiusnya kita pakai sesuai dengan yang ada di soal. Yang pertama, 15. Kemudian yang kedua, radiusnya 32,5. Yang ketiga, radiusnya 50. Oke, jadi langkah keduanya kita buat lagi lingkaran menggunakan center diameter sesuai soal. Diameternya 22. Langsung aja kita select. Terus kita pakai perintah array polar. Ketik aja. Kita pilih senternya. Nah, ini udah jadi. Langsung aja kita buat bagian bawahnya. Kita pakai tools line. Sesuai dengan soal ukurannya. Ke kanan 20. Ke bawah 60. Kita aktifin auto mode biar gampang. 40 ke atas, 60 ke kanan, 20. Nah, ini udah jadi. Kita lanjut aja ke samping. Kita pakai tools line lagi. Ukurannya sesuai dengan soal. 53,4.
atas 20, 53,4 lagi ke kiri, ke bawah totalnya jadi 40. Samain aja bagian bawahnya. Atas, tinggal kita satuin. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kita buat lagi lingkaran menggunakan center radius. Senternya tetap yang ini. Sesuai dengan soal, ukuran senternya, ukuran radiusnya ada 4. Yang pertama 115. Yang kedua 125. Yang ketiga 145. Yang keempat 155. Kalau udah kayak gini, kita move aja lingkarannya. Lingkaran yang beradius 125 harus menyentuh garis yang berukuran 53,4 tadi. Sekarang kita bikin garis bantu. Terserah aja ukurannya. Kita select, lalu kita rotate. Dengan sudut 37. Kita buat lagi. Lalu kita rotate dengan sudut minus 37. Kalau udah kayak gini, kita bisa trim sisanya. Ini udah. Tinggal kita gunakan erase, garis bantunya bisa kita hapus. Sekarang kita harus bikin bagian ujungnya menggunakan tool start. Kita pakai yang start and angle. Sudutnya 180. Yang ini juga. Bagian bawahnya sama. Minus 180. Yang ini pakai minus. Sekarang, kalau udah jadi kayak gini, kita tinggal buat fillet. Kita pilih radius. Sesuai soal yang diminta 5. Kita tinggal pilih aja garisnya. Fillet 35. Kalau udah kayak gini, kita tinggal hapus garis-garis yang nggak kita pakai. Nah, udah jadi, kita tinggal buat yang bagian arsiran di bagian bawah sini. Kita gunakan tools line dulu, buat bikin garis bantu, ke atas ukuran 5, ke kanan 5, ke kiri 10. Kita buat lagi bagian bawahnya, ke kanan 10. Kita gabung dengan endpoint yang pertama, garis pertama yang kita buat tadi. Kita lakuin di sebelahnya juga. Caranya sama aja. Langsung lanjut ke atas. Ukurannya 15. Sebelahnya juga 15. Nah, ini udah jadi. Kita bisa erase garis bantunya yang di tengah tadi. Kalau udah kayak gini, kita langsung pakai tools spline fit dari tengah.
Kita klik aja dulu. Sini, lanjut ke sini. Kalau udah kayak gini, bisa kita atur. Menyesuaikan dengan yang ada di soal. Udah mirip nggak ya? Kalau misalkan udah kira-kira udah mirip, bisa langsung kita pakai tools hatch. Kita pilih ANSI 31, skalanya 0,35. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kita tinggal buat dimensinya. Yang pertama, kita pakai yang radius dulu. Sesuaikan dengan soal. Kita lanjut menggunakan presisi yang baru, yaitu 0,0. Oke, kalau udah kayak gini, kita lanjut ke bagian Oke, kalau udah jadi kayak gini, kita buat lagi dengan presisi 0,0 seperti tadi, tapi linear. Sekarang udah jadi, kita tinggal buat yang menunjukkan sudut, dimensi sudut. Kita buat dulu garis bantu. Kita pilih angular. Garis bantu yang udah kita buat bisa dihapus. Nah, ini udah jadi. Tinggal keterangan terakhir. Kita ketik aja mleader. Nah, untuk membentuk huruf simbol V, huruf V-nya kita blok, baru kita ubah fontnya jadi GDT. Udah jadi. Ini udah sama persis kayak yang ada di soal. Oke, jadi pengerjaan latihan soal modul 3 untuk soal 1 dengan soal 2 udah selesai. Mungkin sekian dari kelompok 2.5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Sampai jumpa bersebaran.